Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari kelas 2 SIC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana setup proyek React dari instalasasi hingga memahami beberapa komponen. Pertama-tama kita buka link untuk download Node.js-nya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mendownload bagian Windows untuk Windows-nya. Selanjutnya kita akan cek dia berhasil terinstall atau tidak di command prompt. Langsung saja kita ketikkan node min-v, lalu npm min-v. Nah, tampilan seperti ini berarti dia sudah berhasil terinstall. Setelah itu kita akan membuat new project-nya dengan cara awalnya cd.2, lalu cd lagi, .2, lalu kita masuk ke cd, suci. Nah, lalu kita akan mengetikkan npm create void add latest suci top min template React. Nah, kita di sini bakal dipilihin untuk milih React. Setelah itu kita pilih yang JavaScript. Yes. Nah, di sini kita tunggu beberapa menit untuk nunggu dia keinstall. Ini udah di sini kita tinggal klik localhost. Nah, di sini berarti berhasil ya teman-teman tandanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengenalan konsep dasar dan komponen di React. Yang apa sih itu React? React adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun user interface atau UI, terutama untuk aplikasi web yang interaktif. Ada beberapa konsep dasar React. Yang pertama ada komponen. Komponen adalah bagian kecil dari UI yang bisa digunakan ulang. Contohnya seperti navbar, button, header, dan card product. Nah, yang kedua ada JSX atau JavaScript XML. JSX adalah sintaks yang mirip HTML di dalam JavaScript. Yang ketiga ada props. Props digunakan untuk mengirim data dari parent kecil komponen. Yang keempat ada state. State adalah data yang bisa berubah di dalam komponen. Nah, mungkin 4 itu aja yang paling umum yang biasa digunakan. Kenapa sih React banyak digunakan? Karena reusable komponen, terus performanya cepat, banyak komunitas dan library-nya, cocok untuk aplikasi skala besar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Excalibur laporan yang saya punya. Di sini planning saya membuat halaman biodata diri menggunakan React dan CSS dan menampilkan informasi biodata diri dengan tampilan yang menarik. Yang kedua, alurnya seperti yang pertama, user mengunjungi halaman, lalu sistem menampilkan semua bagian biodata seperti judul, foto, dan data diri, dan kutipan. Lalu tampilan dihias dengan CSS agar lebih rapi dan menarik. Selanjutnya outputnya akan mengeluarkan halaman biodata yang siap digunakan. Seperti ini outputnya. Saya menerapkan fitur image. Lalu di sini data dirinya, di sini ada bagian quotes, di sini ada footer. Zona kedua, saya menggunakan biodata diri .jsx untuk membedah kodenya pada bagian function biodata diri. Tanpa fungsi ini, file kamu tidak akan menampilkan apa-apa. Ini adalah container atau induk yang memanggil semua fungsi lain seperti greeting ini, foto profile, dan lain-lain. Kata kunci export default memberitahu React bahwa ini komponen yang utama yang harus di-render ke layar. Bagian tag greeting, tag foto profile, tag info biodata. Kalau nggak ada itu, maka seluruh data diri kita tuh nggak akan muncul. Karena makanya kita harus pakai tag ini biar muncul. Lalu ada bagian class name.
class name ini kalau kita nggak menggunakan class name ini, maka tampilan biodata kita bakal berantakan secara visual. Terus ini bagian fotonya. Foto gambar ini kita harus letak di folder public. Jika kalau gambarnya nggak kita letak di folder tersebut, maka nanti folder kita bakal pecah-pecah atau error. Lalu ada file main.jsx. Nah, di sini kita mengharuskan untuk mengimport. Jika kalau tidak diimport, maka file tersebut tidak mengenal dan bakal error. Lalu di sini ada pertemuan 2 HTML-nya. Nah, bagian script type modul src slice ini, file HTML ini biasa nggak ngerti tuh perintah import atau komponen React. Script ini memberitahu browser, ibaratnya tolong ambilkan logika dari file main.jsx dan jalankan di sini. Nah, di sini dia mengarah ke file main.jsx. Nah, selanjutnya ada file container.jsx. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan identitas agar file lain bisa memanggil atau mengimpor kontainer ini. Kalau kita ingin biodata diri kita rapi, kita bakal bungkus di kurung kurawal ini seperti children, menggunakan children. Nah, pada bagian children di bawah ini, itu merupakan properti khusus di React yang memungkinkan komponen ini menjadi sebuah wadah. Nah, selanjutnya fungsi tag footer. Footer ini supaya memudahkan kita buat nggak ribet lagi nulis 2026 strip Polytechnical Tech React di setiap file. Cukup tulis sekali di sini aja, maka semua halaman akan memiliki footer yang sama secara otomatis. Jadi kayak ditutup pakai tag satu footer gitu. Lalu ada custom.css-nya, saya menggunakan style seperti ini. Lalu ke zona berikutnya, di sini saya memiliki error karena saya nggak impor React strip DOM / client, makanya jadinya error di sini. Tapi saya nggak liatin lampu merahnya karena saya CSS cuma separuh aja. Terus solusinya kita perlu impor seperti ini, import create root from React strip DOM / client. Lalu error yang kedua, ini tag HTML-nya belum saya tutup, jadi makanya error. Solusinya kita tambahin tag tutup HTML-nya. Lalu error berikutnya, karena bagian class name ini menggunakan huruf kecil name-nya, jadi solusinya kita harus buat menggunakan huruf kapital bagian name-nya. Karena dia nggak akan mengenali class name yang N-nya huruf kecil. Lalu di sini bagian git-nya, proses pertama git itu kita git add dulu, lalu git commit, lalu terus setelah itu git push origin main. Nah, tanda seperti ini berarti sudah berhasil. Sini saya sudah second commit, sini berarti berhasil tandanya. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan biodata saya yang saya buat tadi. Saya bakal nampilin localhost-nya dulu. Dev. Nah, pertemuan 2. Nah, ini biodata diri saya. Zoom. Ini bagian judul, ini bagian foto profile, ini bagian data diri. Ya, isinya ada nama, terus ada name, tanggal lahir, alamat, hobi, program studi, kampus, dan email saya. Di sini ada quotes. Quotes-nya, every day is a new opportunity to become a better version of yourself. Nah, di sini ada footernya. Nah, selanjutnya kita bakal cek errornya. Errornya sesuai yang kita buat di Excel draw tadi. Misalnya kita buat ini menjadi N kecil, N kecil. Lalu ini juga N kecil. Nah, kita bakal lihat gimana hasil outputnya. Kita Ctrl S dulu.
Nah, dia bakal tetap keluar, tapi di konsolnya dia bakal terbaca error. Terus error selanjutnya kita Ctrl Z dulu. Nah, selanjutnya error selanjutnya yaitu kita coba nggak impor ya. Di bagian kontainer di main. Nah, di Excalider kan kita nggak impor nih. Kita lihat nanti tampilannya gimana. Kita Ctrl S dulu. Nah, dia bakal tampil kosong gini aja karena dia nggak akan membaca kalau kalian belum impornya. Bentar ya, kita SS dulu. Selanjutnya di sini ada error. Coba kita hapus yang ini tag HTML-nya. Kita balikin dulu impor tadi. Ctrl Z lagi, Ctrl save. Kita coba hapus HTML. Mana ya? Ini kita bakal tutup tag HTML-nya. Nah, dia bakal tetap jalan, tapi di konsolnya dia terbaca error. Karena kita nggak nutup pakai tag HTML-nya. Jadi kita bakal tutup lagi pakai tag HTML-nya. Nah, jadi di sini ada tag bukanya, di sini ada tutupnya. Nah, setelah itu saya akan melakukan git. Alurnya sama seperti di Excalibur tadi. Kita git kebetulan saya sudah membuat repository baru, jadi kita langsung git add. Lalu git add lalu git commit min m, git commit min m misalnya bla bla bla. Nah, lalu git push origin main. Nah, kita cek di gitnya berhasil atau enggak. Kita lihat di GitHub-nya, Prak Rumah PFL, nama repositorinya. Nah, masuk bla bla bla. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.